Shalom, saudara sekalian. Selamat siang, selamat bertemu di rumah Tuhan. Kita siap menjadi penyembah, siap untuk memuji Tuhan, dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Seberapa yang kita yang hadir saat ini, biarlah kita bersama-sama untuk menerima hadirat Tuhan. Sebelumnya, sebelum terlambat, Happy Thanksgiving buat semua. Mungkin masih pada ngantuk ya, habis merayakan Thanksgiving jadi pada telat datangnya atau masih tidur. Tapi kita yang ada di sini, kita siap menerima berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap
Kami bersyukur untuk hari ini, untuk napas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan yang baru. Kami datang menghampiri Engkau bukan karena kami layak, tapi karena anugerah-Mu di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dari generasi ke generasi. Hari ini kami mau belajar tentang silsilah Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami ingatkan bahwa Engkau Allah yang bekerja melalui sejarah, melalui keluarga, melalui orang-orang yang tidak sempurna. Tapi Engkau tetap setia menggenapi rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih karena di dalam Yesus kami pun boleh menjadi bagian dalam keluarga Allah. Kami menyerahkan seluruh rangkaian kebaktian ini ke dalam tangan-Mu, pujian dan persembahan. Kami mempersembahkan kami juga dari hati kami yang mau diajar dan dibentuk. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor Liolin yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi beliau dengan kuasa Roh Kudus. Berikan kejernihan pikiran, keberanian dan kasih saat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bukakan hati kami supaya kami bukan hanya mendengar, tapi juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Biar dari awal sampai akhir kebaktian ini hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Dan beri kami yang hadir baik di tempat ini maupun yang mengikuti secara online boleh mengalami hadirat-Mu secara pribadi. Kami serahkan seluruh acara ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Nah, terasa ya saudara, ini sudah akhir November. Besok kita sudah masuk ke Desember, Kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bergembira ya, karena Tuhan Yesus datang untuk kita semuanya. Amin. Silakan salam kiri kanan. Silakan saudara kita transferkan kasih Tuhan. Haleluya. Saudara boleh duduk. Boleh
Amin. Haleluya. Kita akan puji Tuhan lagi. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus. Kita punya anak Allah yang hidup. Anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, tebus dosaku.
Tiba saatnya kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang sudah Tuhan kirim, Tuhan utus untuk memberkati kita semuanya. Kita akan taat akan perintah Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Seberapa kami ada di sini, kami mengundang hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami, sehingga ibadah kami bukanlah sesuatu ibadah yang hanya mengisi waktu, tetapi satu ibadah yang sudah dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan, sehingga kami bisa mendapatkan berkat rohani yang Tuhan akan berikan melalui pemberitaan firman Tuhan mengenai sisilah Tuhan kami Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan bagi orang berdosa. Itu merupakan satu kabar sukacita yang dirayakan oleh seluruh orang percaya di dalam dunia ini, dan kami bersyukur menjadi bagian dari kabar gembira itu. Sebentar kami ingin mendengarkan akan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami mengerti, supaya kami lebih dekat lagi, lebih cinta lagi kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum duduk, kita baca firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 17. Hanya satu ayat saja, saudara-saudara, ya. Hanya satu ayat saja, tapi nanti khotbahnya panjang, ya. 1, 2, 3.
Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Diberkatilah orang yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebenarnya minggu ini adalah Advent pertama, ya. Advent yaitu kedatangan Tuhan. Minggu pertama di mana gereja-gereja sudah mulai menyalakan lilin Advent, ya. Karena lilin Advent itu akan mengingatkan kita mengenai kelahiran Tuhan Yesus, di mana setiap lilin Advent itu mempunyai warna tersendiri, yaitu purple mengenai kerajaan Tuhan, lalu dikelilingi dengan wreath yang hijau di mana kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti. Lalu nanti pada hari Natal kita menyalakan lilin yang putih mengenai kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga biasanya kalau kita sudah masuk ke minggu pertama, kita sudah menyanyikan lagu-lagu Natal, ya, sehingga membuat hati kita itu bersukacita, ya, dengan orang-orang percaya di seluruh dunia, ya. Dan itu patut kita rayakan karena kelahiran Tuhan Yesus itu adalah awal mula di mana kita mendapatkan keselamatan, awal mula di mana kita bisa merasakan sukacita surga, ya, sukacita surga. Nah, di minggu pertama ini saya mengambil tema yaitu mengenai silsilah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu datang bukan sebagai mitos atau dongeng, tetapi dia datang memang sebagai manusia, yang dimana Allah itu menjadi manusia. Dan kita mengerti di mana Yesus itu adalah 100% manusia. Kalau 100% manusia itu ada silsilahnya, ya. Dan dia itu juga adalah 100% Allah, ya, Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, sebenarnya khotbah ini kalau kita bikinkan atau buatkan bagus tadi, kita harus teliti atau pelajari dari ayat 1 sampai ayat 17, lalu pas masuk 18 kita khotbah mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ya. Tapi tentu saja kalau kita telitikan atau pelajari dari ayat 1 sampai 17 itu lama, saudara-saudara, ya. Karena ada 42 manusia atau nama yang harus kita pelajari, dan satu-satu itu mempunyai arti tersendiri, ya. Dan kita ambil singkatnya saja, kita ambil yang di ayat 17 di mana dikatakan Tuhan Yesus itu mempunyai silsilah, ya. Dia mempunyai silsilah. Dia datang bukan tahu-tahu dia datang lahir saja begitu, tetapi dia mempunyai silsilah. Dan kalau kita mau mempelajari tentang silsilah Kristus Yesus, yaitu satu-satunya kitab atau surat yang bagus yaitu dari Matius, ya, dari Matius. Karena dari Matius ini dia audiensnya itu adalah orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi. Sehingga dia ingin mengajar bangsanya untuk mengetahui bahwa Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu memang adalah pemenuhan dari janji-janji Tuhan, diawali dari Abraham, Daud, sampai Yesus Kristus, ya. Dan ada 3 cara kita ingin melihat silsilah Yesus Kristus itu. Ada 3 cara kita bisa pelajari, di mana masing-masing itu mempunyai arti tersendiri, ya. Pertama,
Kelahiran Yesus itu berakar pada sejarah, ya. Kalau orang senang sejarah, pasti akan menyukai bagian ini, ya. Nah, Indonesia dulu kita pernah pelajari sejarah Amerika. Pada waktu kita masuk college kita pelajari. Pada waktu kita masuk Christian College kita harus mempelajari the Western Civilization, sejarah mengenai Kristen di negara Eropa, ya. Dan kalau di dalam Natal kita ingin mempelajari silsilah Yesus yang dimana itu juga berakar pada sejarah, ya. Lalu yang kedua itu kelahiran Yesus Kristus itu berakar pada kedaulatan Allah. Kedaulatan artinya ada yang memerintahkan, ada yang mengatur, ya. Sampai nama-nama itu pun Tuhan yang atur, Tuhan yang pilih. Dia pilih satu persatu dengan teliti sekali. Apakah pada waktu dia memilih adalah orang-orang yang baik? Tidak, ya. Ada juga orang-orang yang tidak baik, ya. Apalagi kalau kita mempelajari tentang wanita-wanita, Tamar dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak mau masuk ke sana, nanti lebih mendalam lagi. Tetapi kita ambil saja nama-nama yang penting, yaitu Abraham, Daud, lalu masa pembuangan. Dari setiap semuanya itu mempunyai tokoh-tokoh yang harus kita perhatikan. Karena mengapa? Karena dari tokoh-tokoh tersebutlah Allah itu memberikan janji. Dia janji kepada Abraham, dia janji kepada Daud, dia berjanji kepada orang-orang buangan. Nanti kita pelajari, ya. Nah, pertama-tama kelahiran Yesus berakar pada sejarah, ya. Daftar namanya panjang sekali, ya. Mengapa dari sejarah? Karena Tuhan Yesus itu dia tidak datang begitu saja. Dia bukan mitos, dia bukan dongeng, tetapi dia mempunyai asal usul, ya. Dia mempunyai asal usul, dia mempunyai garis keturunan yang panjang sekali sampai saatnya dia datang sebagai manusia lahir di palungan. Apalagi kalau buat orang Yahudi, silsilah itu penting sekali, ya. Anak ini ayahnya si ini, ayahnya itu anaknya bapaknya si ini, ya. Kalau orang Arab bin. Kalau orang Yahudi itu hampir sama, ya. Anak ini bapaknya si ini, bapaknya ini anak kakeknya, terus turun-temurun, ya. Disebut satu persatu. Itu penting buat mereka. Sebenarnya buat kita juga penting, ya. Sampai saat ini pun di zaman modern, kalau saudara datang ke dokter, dokternya suka nanya apa? Di dalam keturunan Bapak ada yang punya diabetes enggak? Betul? Di dalam keturunan Bapak ada yang punya keturunan sakit jantung enggak? Ada kan, ya? Jadi silsilah itu penting kan? Mengapa? Kalau kita punya keturunan diabetes, kita mulai berhati-hati. Kalau kakek nenek punya diabetes, saya harus berhati-hati menjaga makannya saya. Jangan terlalu makan yang manis-manis. Lalu kalau punya sakit jantung, jangan merokok, karena kakek nenek itu matinya semuanya jantung, ya. Jadi silsilah itu penting. Termasuk kalau kita mempunyai silsilah yang buruk di dalam keluarga, itu seringkali di gereja-gereja karismatik itu ditengkingin, diputuskan supaya tidak ada keturunan yang berkelanjutan dalam hal-hal yang buruk, ya. Nah, mari kita lihat silsilahnya Yesus Kristus, ya. Pada tahun 70 orang Yahudi itu masih mempunyai silsilah yang sangat bagus sekali, ya. Suku Benyamin ada silsilahnya, suku Yehuda ada silsilahnya, ya. Tetapi pada tahun 70 itu
bangsa Yahudi itu dihancurkan oleh bangsa Roma, betul? Ya, Tuhan Yesus sudah menubuatkan satu waktu nanti bait Allah ini diratakan. Itu semuanya akan habis semuanya dan mereka akan diaspora. Sehingga dari diaspora itu mereka kehilangan daftar silsilah keluarga mereka. Sehingga kita tidak tahu misalkan Benyamin Netanyahu, dia datang dari mana? Apakah dia datang dari suku Benyamin? Apakah dia datang dari suku Yehuda? Tidak ada yang tahu. Karena silsilahnya sudah tidak ada. Ya, silsilahnya itu sudah tidak ada. Tapi kita bersyukur Tuhan itu masih terus tetap menepati janjinya. Ya, mengapa? Karena dia ingin memberikan bukti-bukti di mana Yesus Kristus itu adalah manusia sejati. Mengapa dikatakan manusia sejati? Karena dia adalah pemenuhan nubuat dari silsilah Raja Daud, di mana Tuhan pernah berkata nanti keturunanmu itu akan menjadi raja dan kerajaanmu itu tidak akan punah untuk selama-lamanya. Ya, kita pelajari lebih teliti lagi sehingga boleh dikatakan di mana Yesus itu memang benar-benar adalah manusia sejati, 100%. Dia mempunyai kakek nenek. Ya, dia mempunyai kakek nenek. Dan kalau kita baca dari pasal ayat 17 itu, dari pasal 1 ayat 1 sampai 17 ya, itu ada 46 nama. 46 nama. Semua nama-nama itu mempunyai arti. Tapi kita hanya memperpendek saja. Kita mau fokus kepada Tuhan Yesus saja. Karena di ayat 16 dikatakan, dan Yakub ayah Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ya. Dan ini harus diperhatikan sungguh-sungguh. Kalau dari ayat 1 sampai 17 kan ada perkataan Abraham punya anak ini, lalu Daud punya bapak namanya Isai. Seluruh nama-namanya itu ada anak, nama-nama itu ada keturunan-keturunannya. Tetapi di ayat 16 di sini baru terungkap di mana Yesus itu walaupun dia manusia sejati, tetapi dia adalah Allah 100%. Karena biasanya kalau kita membaca dari silsilah tersebut kan ada nama Bapak yang ditulis. Tetapi dalam ayat 16 namanya Bapak Yesus itu tidak ditulis. Ya. Karena Yesus memang itu tidak punya Bapak. Allah itu hanya memakai kandungan Maria untuk memperanakkan Yesus. Mamanya sudah pasti Maria, tetapi bapaknya tidak ditulis. Ya, dan Yakub ayah Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ya, tidak disebut bapaknya Yesus itu siapa. Tetapi kalau zaman dulu setiap ayah mengangkat anak itu memang dianggap sebagai anak kandungnya. Ya, tetapi ayah sebenarnya dari Yesus Kristus itu tidak ada. Karena Maria itu memang dikandung oleh Roh Kudus. Jadi itulah satu ungkapan di mana Yesus itu memang dari keturunan Daud sebagai manusia sejati, tetapi juga dia adalah Allah 100%. Dan di mana dia lahir bukan karena keinginan lelaki, tetapi Maria dikandung oleh Roh Kudus. Ya. Itu yang pertama, ya. Yang pertama. Lalu yang kedua, kelahiran Yesus itu berakar pada kedaulatan Allah. Jadi namanya kedaulatan itu adalah ada yang mengatur, ada yang menentukan, ya. Negara yang berdaulat itu mempunyai hukum-hukum
peraturan-peraturan yang harus dijalankan. Demikian juga Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Seluruhnya itu adalah dari seluruh ketetapan Tuhan. Nah, itu kita bisa bagi tiga bagian, ya. Dibagi dari 46 itu menjadi 42 itu menjadi 14, ya. Dan setiap 14 orang itu dipilih satu persatu oleh Tuhan secara selektif, ya. Dia tidak pilih sembarangan, ya. Dia pilih secara selektif. Dan dari setiap bagian, setiap dari 14 orang tersebut, dia pilih satu orang yang sangat penting, ya. Dia pilih pertama yaitu Abraham, lalu kedua dia pilih Daud, lalu yang ketiga adalah dia pilih orang-orang buangan, ya. Nah, disinilah kita bisa melihat di mana kalau kita ringkaskan dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 ini, di mana silsilah Yesus itu memberikan daftar silsilah Yesus yang dimulai dari Abraham, ya. Dimulai dari Abraham, lalu turun ke Daud. Di Daud dijelaskan kembali oleh Tuhan di mana keturunan Daud itu akan menjadi warisah dari takhta Daud, yang dimana kerajaannya itu tidak akan punah. Jadi kita sebagai orang percaya ini sebenarnya warga kerajaan Allah yang tidak akan punah, ya. Lalu melalui sejarah bangsa Israel itu juga dipenuhi dengan janji-janjinya sampai Yesus lahir. Itu semuanya ditentukan oleh Tuhan. In the fullness of time, maka lahirlah Tuhan Yesus. Jadi dari awal seluruhnya itu sudah ada di pikiran Tuhan. Sampai nanti pada waktu dia datang untuk yang kedua kali pun udah ada di dalam pikiran dia, ya. Dan di Injil Matius ini, Matius ingin menjelaskan kepada bangsa Yahudi, Mesias yang kamu tunggu-tunggu itu, inilah sudah datang. Saya berikan silsilahnya buat kamu, supaya kamu pelajarin. Kamu kan asal usulnya dari Abraham, keturunan Abraham. Kamu kan menantikan Mesias, menantikan Juru Selamat. Ini saya berikan nih silsilahnya nih, dari Abraham, Daud sampai pembuangan, saya berikan semuanya, ya. Karena audiens itu orang Yahudi, dan kita pun juga sebagai orang Yahudi rohani bisa mengerti dari apa yang sudah dinubuatkan itu, yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu ditepati dengan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Nah, mari kita pelajari lagi tiga kelompok yang terdiri dari 14 generasi tersebut, ya. Dari ayat 17 tersebut dikatakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan sampai Kristus. Jadi di sini Matius mulai berbicara tentang teologisnya. Kalau masa dari Abraham sampai Daud itu disebutnya masa kebangkitan, ya. Dari Abraham satu keluarga, ya, hamba 2 keluarga, 3 keluarga, sampai jadi bangsa Israel, ya. Dari Yakub 12 suku sampai mempunyai kerajaan yang hebat, yang kokoh, yang bagus di bawah pemerintahan Daud. Betul? Daud, ya, itu masa kebangkitan. Jadi bangsa Israel terus itu berlipat ganda. Tetapi pada waktu masuk ke masa Daud,
mulai mengalami kemunduran. Ya, anak-anaknya tidak obey. Lalu bangsa Israel mulai menyembah ilah-ilah lain. Ya, mulai memberontak terhadap Tuhan. Sehingga Tuhan cerai beraikan mereka. Ya, karena masing-masing hanya memikirkan dirinya sendiri. Gereja juga, kalau masing-masing memikirkan diri sendiri, tidak bisa maju. Karena masing-masing punya kemauannya sendiri. Saya maunya begini, saya maunya begitu. Coba kalau semuanya masing-masing mempunyai satu tujuan. Saya sebagai gereja, yaitu mempunyai emban tugas, menginjili, saling melayani, dan juga memuji Tuhan bersama-sama. Tapi kalau masing-masing mempunyai agenda sendiri-sendiri, nggak bisa maju. Ya, itu dialami oleh bangsa Israel. Jangan minder, karena memang kita sebagai orang rohani, pas rohani kita lagi maju, kita diberkati. Pas rohani kita mundur, Tuhan sepertinya tidak indahi kita. Dan bagusnya di generasi yang berikutnya, yang dimana Tuhan itu membuang mereka, ada yang dibuang ke Babel, Persia, mereka berporak-poranda, mereka dibawa kembali oleh Tuhan. Pada waktu mereka dibawa kembali, mereka mulai maju lagi. Pada waktu mereka mulai maju lagi, mereka mulai diingatkan akan janji-janji Tuhan dari Abraham sampai Daud, sampai nanti pada waktu di masa pembuangan Allah memberikan nabi, yaitu Nabi Yesaya. Dan Nabi Yesaya inilah yang mengingatkan kembali untuk bangsa Israel, di mana nanti ada juru selamat yang mereka nantikan itu akan datang. Ya, coba kita lihat. Lihat. Kita masuk dari Raja Daud saja, ya, dari Raja Daud saja. Kalau saudara mempelajari matematik, pasti ada perkataan yang mengenai nama numerik, ya. Kalau kita sebagai orang modern, kita mempelajari dari Roma, yaitu kalau L artinya 50, C, ya, M itu semuanya mempunyai nama bilangan, ya. Bangsa Israel, bangsa Yahudi juga mempunyai seperti itu, numerik, ya. Jadi misalkan kalau kita mulai dari Daud itu nomor numeriknya 4, lalu di tengahnya ada Wah 6, ditambah lagi dengan D, Daud 4, jadi berapa? 14, ya. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu, ada orang teologi ingin mempredik kedatangan Tuhan Yesus. Mereka melihatnya dari bilangan-bilangan ini, numerik-numerik ini, ya. Tetapi tidak sampai digenapi karena memang Tuhan tidak mengizinkan, ya. Tetapi di dalam bangsa Yahudi setiap nama itu mempunyai number numeriknya, ya. Nah, kalau kita sebagai teologian itu, saudara juga pernah mempelajari kalau di dalam Alkitab 7 itu adalah angka sempurna, ya. 7 itu adalah angka kelengkapan di dalam kitab suci. Sehingga kalau 3 kelompok ini sama-sama mempunyai 7 number, sehingga 7 kita bagi lagi harus menjadi punya 6 kelompok, ya. Mempunyai 6 kelompok 7, ya. Dan 7 itu adalah angka sempurna. Nah, mengapa dibagi 14? Karena dari 3 keturunan ini, 3 sisle ini
menandakan angka 42. 42 itu menandakan nomor kedaulatan Tuhan. Jadi dengan jelas sekali mereka melihat sebenarnya mereka harus bisa mengerti bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang mereka tunggu itu adalah pemenuhan dari janji Tuhan untuk mengirimkan Mesias. Ya, sebagian orang Yahudi mengerti, Matius mengerti, ya, Yakobus, ya, hampir seluruh murid Tuhan Yesus itu mengerti bahwa Mesias itu adalah orang yang dijanjikan oleh Tuhan, ya. Tetapi tidak semua, apalagi zaman Israel zaman sekarang, tidak semua mereka mengerti. Dan itu pun dari kedaulatan Allah. Mengapa mereka tidak mengerti? Supaya orang yang bukan Yahudi itu bisa mendapatkan keselamatan. Ya. Jadi Allah itu semuanya yang mengatur. Ya, ada yang mengatur. Di mana orang Yahudi saat ini belum bisa mengerti, belum bisa menerima bahwa Yesus Kristus Mesias, karena ada caranya Tuhan, ada rencana Tuhan untuk memberikan keselamatan kepada bukan orang Yahudi. Ya. Nah, itu mengapa dibagi 3, 14, 14, karena ada numbernya yang sangat penting yang mereka bisa mengerti. Sehingga sebagian pada zaman itu orang Yahudi tahu dengan pasti ini dia Mesias, ya, ini dia Mesias. Apalagi ditambahi dengan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, mereka lebih ngerti lagi, sehingga mereka mau mati buat Yesus Kristus. Ya. Kita bersyukur sudah punya Alkitab, nggak pernah dibaca lagi. Ya, baca Alkitab. Karena setiap orang pendeta berkhotbah, kalau saudara sering baca, mengerti. Oh, maksud dia ke sini. Oh, itu artinya begini. Ngerti, ya. Oke, itu yang bagian kedua. Mengapa dibagi 3 bagian? Lalu yang ketiga, kelahiran Yesus itu berakar pada janji-janji Tuhan. Betul? Matius tidak hanya bagi mengenai silsilah, ya, tetapi dia menaruh tokoh-tokoh penting di dalam setiap bagian tersebut. Karena pada waktu dia menaruh tokoh-tokoh tersebut, dari tokoh-tokoh itulah janji-janji Tuhan diberikan. Ya, kita baca di ayat 17 tadi, dimulai dari Abraham. Pertama, Tuhan berjanji kepada Abraham. Apa janji kepada Abraham? Wah, Kejadian 22 ayat 18. Betul. Melalui keturunanmu, ya, semua bangsa di bumi akan diberkati. Ya, itu kelompok pertama. Ya. Dan Abraham memiliki seorang anak, namanya Ishak. Ishak ini anak ajaib. Mengapa anak ajaib? Dia lahir dari seorang wanita yang sudah sangat tua, hampir 100 tahun. Papanya juga hampir 100 tahun. Lahir Ishak. Kalau Tuhan janji, apapun yang tidak kelihatannya tidak mungkin, pasti mungkin. Betul? Amin. Ya. Jadi kalau orang beriman boleh belajar hidup dengan iman. Ya. Karena Tuhan itu bisa melakukan apa yang tidak mungkin, mungkin. Ya. Betul nggak? Amin, saudara. Setuju sama saya? Pada waktu Tuhan Allah berjanji kepada Abraham, satu waktu nanti kamu akan mempunyai anak. Ya, mungkin saya udah tua, udah kerompong begini, udah rentak begini, mana bisa? Ya, cium aja udah nggak mau mungkin. Udah tua, ya. Tapi Tuhan janji Dia akan berikan anak. Sehingga orang percaya itu, orang Yahudi itu memang selalu berjalan dengan iman.
Ya, berjalan dengan iman, percaya. Di perjanjian baru diulangi lagi satu mukjizat yang kelihatannya tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau kita baca di Galatia 3:16 ditulis begini, janji-janji itu telah disampaikan kepada Abraham. Dia ulangi lagi itu sama Paulus. Ya, kalau orang zaman dulu sangat pintar sekali dia mengutip ayat-ayat perjanjian lama. Apalagi kita di zaman modern, punya perjanjian lama, punya perjanjian baru, punya teologi, ya, punya AI sekarang, punya Google sekarang, gampang sekali untuk belajar. Hanya kita harus meresapinya dan menjalankannya. Ya, saya ulangi lagi, janji-janji itu telah disampaikan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Kitab suci tidak mengatakan dan kepada keturunan yang berarti banyak orang, tetapi dan kepada keturunanmu, keturunan Abraham yang berarti satu orang. Ya, keturunannya dia satu orang ditujukan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Sehingga apa yang terjadi, mujizat terjadi di Abraham, mempunyai anak Ishak, anak ajaib, di perjanjian baru juga mempunyai anak ajaib dari kelahiran Yesus Kristus. Ya. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan Allah kepada Abraham itu digenapi oleh kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Negara mana, bangsa mana yang tidak diberkati oleh kelahiran Tuhan Yesus Kristus? Hampir semua negara yang mempunyai Yesus Kristus itu diberkati. Sekolah-sekolah, ilmu pengetahuan itu datangnya dari Western civilization yang mempunyai iman kepada Kristus. Dan parahnya, setiap negara Kristen yang meninggalkan Yesus Kristus, membuang imannya, negaranya ambruk lagi. Ya, ambruk lagi. Jadi sudah pasti setiap negara yang mempunyai masa depan yang modern itu adalah negara yang mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Saya tidak salahkan mengenai Trump. Ya, ada jeleknya, ada bagusnya. Bagusnya yaitu dia ingin membawa kembali iman kita yang mula-mula. Yang jeleknya itu juga banyak. Ya. Nah, itu janji Allah kepada Abraham. Lalu pada waktu masuk ke generasi yang berikutnya, yang ke-14 itu, yaitu Daud. Allah berjanji nggak kepada Daud? Berjanji. Dia berjanjinya bagaimana? Dari 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 16 dia bilang gini. Setelah hari-harimu berlalu dan engkau beristirahat bersama nenek moyangmu, yaitu pada waktu nanti Daud mati, aku akan membangkitkan keturunanmu untuk menggantikanmu yang berasal dari tubuhmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya, keluargamu dan kerajaanmu akan tetap untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Oke, kalau kita lihat Daud punya anak. Lalu anak yang hebat itu namanya Salomo. Kerajaannya terkenal sampai ke seluruh jagat, orang tahu Raja Salomo. Tetapi Salomo berdosa, kerajaannya runtuh. Anaknya Absalom berontak sama dia. Seluruhnya tidak ada yang kekal. Tetapi mengapa di 2 Samuel 7:12-16 itu dikatakan bahwa kerajaan keturunanmu itu akan kokoh untuk selama-lamanya? Sudah pasti itu janji yang diarahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir nanti kita akan merayakan di 25 Desember. Ya. Jadi walaupun Salomo atau anak-anak itu berpaling dari Tuhan, ya, tahtanya sudah tidak ada lagi.
Tetapi janji Tuhan itu tetap ada, di mana Tuhan Yesus datang. Itu pun Tuhan Yesus adalah keturunan dari Daud. Kalau kita urutin lagi di bagian kedua, ke-14 keturunan itu, ya, dari Yusuf terus sampai Yusuf. Itu Yesus itu adalah anak angkatnya Yusuf. Kalau bagian buat mereka itu anak angkat itu anak mereka sendiri, ya, anak mereka sendiri. Jadi kalau dikatakan silsilah Yesus Kristus dari Abraham sampai Daud, lalu dari Daud sampai Yesus, itu masuk akal. Masuk akal. Dan juga ada orang lagi yang mengatakan di mana Tuhan menciptakan dari Adam sampai Abraham 2000 tahun. Abraham sampai Yesus Kristus 2000 tahun. Dari Kristus sampai sekarang kita sudah di 6 hari dan belum mau masuk ke 7 hari. Di mana ada kelengkapan, kesempurnaan, di mana Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kali. Karena itu kamu menamakan diri kamu tuh Maranatha, datanglah. Kita sudah di ambang pintu, ya, sudah di ambang pintu, tetapi dia sudah menjadi berkat buat banyak bangsa, ya. Tinggal hanya disempurnakan nanti kalau dia datang untuk yang kedua kali. Nah itu yang kedua. Lalu di 14 keturunan yang berikutnya, yaitu adalah keturunan pembuangan, yang dimana bangsa-bangsa Israel itu dibuang ke Irak, Babel, ya. Jadi pada waktu mereka dibuang, mereka kehilangan bait sucinya, mereka kehilangan Yerusalem, mereka kehilangan segala-galanya. Nggak ada harapan. Nggak ada harapan, namanya sudah dibuang kemana-mana kok. Nggak ada harapan lagi. Tetapi again, ini bangsa yang memang cinta Tuhan. Bangsa yang selalu ingat akan janji-janji Tuhan. Sehingga Tuhan Allah membangkitkan satu nabi yang namanya Yesaya. Ya. Yesaya 7:14 sering dipakai oleh pendeta-pendeta untuk berkhotbah tentang Kristus. Suka dipakai juga Yesaya 9 ayat 6-9 dipakai buat Kristus. Kita hari ini bersyukur bisa mempelajari tentang silsilah, ya. Sehingga pada waktu di generasi pembuangan itu bangsa Israel sudah tidak punya harapan. We're gone. Tapi Tuhan membangkitkan satu nabi yang namanya Yesaya. Yesaya bilang begini, sebab bagi kita seorang anak laki-laki telah lahir. Bagi kita seorang anak laki-laki telah diberikan, dan pemerintahan akan ada di pundaknya. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Ia akan memerintah di atas Daud dan di kerajaannya untuk selama-lamanya. Kalau kita dengar janji Tuhan seperti ini, iman kita kepada Yesus itu tidak percuma. Melayani Dia tidak percuma. Amin. Betul. Jadi dari seluruh sudah dari Abraham sampai Daud, sampai di generasi pembuangan yang kelihatannya sudah tidak ada harapan lagi, Tuhan masih ingat. Dia setia. Dia tidak pernah lupa manusia ciptaannya. Jadi pada waktu Yesaya menulis ini, dia memperingatkan umat Tuhan, ya, bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti akan digenapi. Pasti akan digenapi. Ya. Sampai nanti walaupun bangsa Israel itu mengalami diporak-porandakan di tahun 70, tersebar ke seluruh dunia,
1948 dia kembali lagi ke tanahnya. Berapa tahun? Dari tahun 70 sampai 1948, 1900 tahun sekian. Dia balik lagi. Saya pernah baca buku The Return of Jews to Their Homeland. Sebagian adalah orang kaya di New York. Ditanya sama reporter, why you going there? Because we have the instinct. Ada perasaan. We have to go there. To fulfill Tuhan punya rencana. Ya, to fulfill. Mereka kembali. Walaupun mereka masih banyak. Belum nanti kalau kita masuk di Yeskiel 36-37, mereka tuh akan diserang habis-habisan. Tetapi tetap kalau Tuhan janji, Tuhan bilang kerajaannya itu akan kokoh untuk selama-lamanya, tetap akan kokoh untuk selama-lamanya. Amin. Dimana nanti kalau dia datang dia kedua kali, dia akan habisi seluruh musuh-musuhnya, dan kita akan memerintah bersama dia untuk selama-lamanya. Karena itu kita patut setiap Christmas, kelahiran Yesus Kristus itu harus diingatkan. Itu juru selamatnya you yang sudah lahir di dalam hati kita. Harus dimeriahkan semeriah mungkin. Mana ada dia raja di atas gelar raja lahir di atas muka bumi menjadi juru selamat kita. Nah itu di ayat di Yesaya 7 ayat 14 dikatakan begini. Sesungguhnya telah saudara-saudara, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung anak darah yang belum pernah mengecap lelaki, masih perawan, masih gadis, dikatakan mengandung. Ini 600 tahun sebelum Yesus lahir. Ya. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Apa itu arti Immanuel? Allah beserta kita. Jadi Abraham, Allah beserta mereka. Daud, Allah beserta mereka. Masa pembuangan, Allah beserta mereka. Dalam zaman modern, Allah tetap bersama-sama kita. Ya? Karena kalau Tuhan berikan harapan kepada kita, itulah yang terus membuat kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Pelayanan itu tidak gampang. Sangat sulit. Tapi kalau you fokus kepada Tuhan, the joy of the Lord is always there. The strength of the Lord is always there. Because you know God is Immanuel. Oleh kita bersaksi saja kepada Tuhan, kepada saudara-saudara kita, yang akan membuat mereka mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Sungguh-sungguh melayani di dalam gerejanya. Karena pelayanan kita itu bukanlah sesuatu yang percuma. Karena kita melayani raja di atas segala raja yang nanti kita akan rayakan bersama-sama. Amin, saudara-saudara. Ya, mari kita syukuri semuanya. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih, di mana Tuhan itu selalu setia mendapati janji-janji. Engkau telah mendapati janji-janji-Mu kepada Abraham, kepada Daud, kepada generasi yang dibuang. Sampai akhirnya setelah genap waktunya, Tuhan Yesus lahir. Dan kami percaya Tuhan sudah lahir di hati kami masing-masing. Sehingga biarlah masa-masa Natal ini
Kami ingin bersuka cita. Kami ingin bergembira. Kami ingin merasakan kebahagiaan. Karena Tuhan telah lahir di dalam kehidupan kami. Dan kami ingin mau melihat Engkau itu dimuliakan dan ditinggikan. Karena kerajaan itu tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan. Hadirilah ibadah Natal Maranatha dengan hadiratmu, dengan jemaatmu, dengan hamba-hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Untuk kami semua hanya fokus kepada Tuhan Yesus saja. Engkau adalah junjungan hidup kami, Raja di atas segala raja dan Raja dalam kehidupan kami. Berkati gereja ini dalam pelayanan mereka, pengurusnya, demikian juga dengan jemaatnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Ali yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami saudara sekali lagi diberi kesempatan untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami siang hari ini bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Setiap kami ya Tuhan, Tuhan telah berkati dengan kesehatan, dengan tubuh yang sehat, dengan makanan yang cukup, dan berkat-berkat material maupun rohani ya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk Riana yang Tuhan telah tolong. Tuhan juga telah menyembuhkan tim ya Tuhan. Tuhan juga telah menyembuhkan suaminya Feli ya Tuhan. Dan Tuhan juga telah menolong Jimmy ya Tuhan untuk kembali beraktivitas. Terima kasih ya Tuhan, kami selalu bersyukur dan Tuhan telah menjawab doa-doa kami. Kami juga berdoa untuk proses penyembuhan daripada Kohandi ya Tuhan, juga Liani ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tidak meninggalkan Handi ya Tuhan, tapi Tuhan tetap memberi rencana Tuhan akan digenapi ya Tuhan, apabila janji-janji Tuhan yang diharapkan oleh Kohandi dan kami semua ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para senior ya Tuhan, Tante Nita, Silan ya Tuhan, biarlah kiranya Tante Juliana juga ya Tuhan, supaya Tuhan menyertai dalam kesunyiannya ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menghibur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk masalah-masalah bencana-bencana yang terjadi di dunia ini ya Tuhan. Di seluruh dunia terjadi malapetaka ya Tuhan, baik banjir, baik musibah, hurricane dan di mana-mana ya Tuhan, yang kami tidak tahu mengapa terjadi ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, kami selalu berserah kepada Tuhan, karena Engkau yang punya dunia ini ya Tuhan. Kira-kiranya Tuhan akan memelihara kami ya Tuhan, yang selalu berserah kepada Tuhan, dan Tuhan mau menolong, dan kira-kiranya kami juga selalu berserah kepada Tuhan dan menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. He didn't own, I own the day.
kami boleh memberi persembahan ini Tuhan, karena semua ini juga berasal dari-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah semua apa yang kami sudah kumpulkan menjadi bagian untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati pengurus yang mempergunakan semua persembahan ini. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Hari ini nggak ada teman baru ya. Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jonas Mulyo, dan akan ada perjamuan kudus terakhir di tahun 2025. Hari Rabu ada Bible study bersama Pastor Elmi. Dan juga nanti Natal Desember 13 sore jam 4.30. Nanti semoga semua bisa dapat kebagian tugas dan boleh datang membawa teman-teman, terutama yang belum bergereja tetap. Dan atas nama keluarga besar Maranatha, kita mengucapkan selamat untuk Ko Handi dan Cik Liani yang atas kelahiran cucunya yang keberapa? Ketiga. Puji Tuhan. Kita dibawa sini, Pak. Puji Tuhan. Dan juga kita ada sedikit berita duka, yaitu untuk Erika, menantunya dipanggil Tuhan kemarin, dan kita terus berdoa untuk anaknya yang sedang mengalami kedukaan. Kita terus memberikan support untuk dia. Dan untuk acara Natal kita akan ada persiap untuk ada drama. Kita mau latihan drama sebentar lagi setelah acara ini. Dan juga ada acara Carol tanggal Desember 24. Nanti boleh daftar di Cifoni atau saya siapa yang mau ikut Carol. Jadi kemungkinan ada 3 tempat. Tante Christina, Tante Olga kalau ada Priscilla di sana, dan juga Tante Lan. Jadi, Tante Juliana, sorry. Ya, jadi kita itu rencananya yang mau datang Carol. Jadi kita bikin kejutan untuk ini para orang tua ini, dan ya boleh daftar siapa yang mau ikut. Ada lagi pengumuman. Bye-bye. yang dimana anaknya telah dipanggil oleh Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan dan penghiburan
untuk Erika supaya dia bisa melalui masa-masa sulit ini dengan disertai oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus ikut memberkati di dalam acara memorial service atau juga dalam acara-acara untuk penguburan, supaya Tuhan Yesus saja yang boleh menyertai agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan teruslah Engkau boleh memberikan kekuatan untuk Erika supaya tetap mempunyai pengharapan di mana orang yang hidup di dalam Tuhan itu adalah satu sukacita, di mana satu waktu nanti kami pun akan dipanggil oleh Tuhan dan akan berkumpul bersama-sama dengan sanak saudara yang kami kasihi dan hidup bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih di surga, kiranya Tuhan boleh berkati Erika. Dan mari kita terima berkat daripada Tuhan, arahkanlah mata rohanimu kepadanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Diberkatilah dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu. Demikian juga di dalam pemberianmu boleh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan bersatu dulu.